Oke, kita mulai. Soal yang pertama. Perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga Bapak C yang usianya 72 tahun. Istri Bapak C usia 68 tahun mengeluh sering sakit dada sebelah kiri dan sakit pada sendi lutut kiri. Untuk mengatasi nyeri yang dialami, Bapak C membelikan obat untuk mengatasi nyeri di toko obat berdasarkan saran dari tetangganya yang pernah mengalami hal yang serupa. Keluarga menganggap hal yang dialami Ibu C merupakan hal yang wajar dan bagian proses penuaan sehingga tidak perlu ke dokter atau ke puskesmas. Kira-kira masalah keperawatan yang paling tepat di sini apa? Apakah ketidakmampuan dalam mengenal masalah kesehatan, dalam mengambil keputusan, merawat Ibu C, fungsi lingkungan, ataukah memanfaatkan pelayanan kesehatan? Kira-kira yang mana? Di belakang. Jawabannya diketik di kolom komentar ya. Yuk, jawabannya apa, Kak? Alasannya apa? Boleh. Kalau mau dikasih alasan, boleh. Kira-kira ini jawabannya apa? Ayo, buat yang baru gabung langsung dijawab ya. Ini soalnya, monggo. Ayo, jawabannya apa, Kak? Fasilitas. Ya, memanfaatkan pelayanan kesehatan itu, Kak. Salah ketik. Memanfaatkan pelayanan kesehatan, bukan masalah. Memanfaatkan pelayanan kesehatan. Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, dianalisa dari soalnya. Ini lebih mengarah kemana? Kenapa milihnya Kak? Kak Yesi, kenapa milihnya Alasannya apa, Kak? Ayo, Kak Yesi pilih kenapa? Terus tadi ada yang jawab A, kenapa? Monggo. Ada yang mau jawab lagi selain Kak Yesi sama Kak siapa tadi satunya ya? Kak Wahyuni. Kak Wahyuni kenapa milih A? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa, Kak? Jawabannya adalah B, yaitu ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan terkait masalah. Sekarang kita lihat kata kuncinya. Di situ sudah terjadi masalah kesehatan, tapi keluarga menganggap hal yang ibu alami merupakan hal yang wajar dan bagian dari proses penuaan sehingga tidak perlu untuk datang ke puskesmas. Ya, ya siap, Kak. Kemudian di sini Bapak C itu sudah di tahap membelikan obat-obatan di toko kelontong. Berarti itu dia sudah merasa kalau si istrinya ini memang sakit, cuma dia ini tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Harusnya kalau sakit ya dibawa ke pelayanan kesehatan, ini malah beli obat atas dasar dari saran tetangganya. Jadi yang tepat adalah ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan terkait masalah yang dialami Ibu C. Karena sudah sampai di tahap dia ini membelikan obat-obatan untuk istrinya, ya, kecuali kalau di situ tadi di soalnya tidak disebutkan dia ini sampai beli obat, itu berarti masuknya di poin A, jawabannya Kak Sri Wahyuni. Tapi karena ini sudah ada di tahap dia ini sampai mau beli obat di warung untuk kondisi sakit istrinya, maka dia ini tidak mampu mengambil keputusan yang tepat terkait kondisinya. Izin saya jelaskan satu persatu untuk per itemnya. Jadi, fungsi dari perawatan keluarga itu ada yang namanya mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan pelayanan kesehatan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenal masalah kesehatan. Maksudnya, tidak mampu mengenal masalah kesehatan itu apa? Ya, dia itu tidak paham terkait apa yang dialami anggota keluarganya. Misal di kasus ini, kalau semisal di sini tadi tidak ada kata-kata dia itu berobat, nyari obat di toko, berarti jawabannya adalah A. Karena mereka ini tidak mampu mengenali bahwa penyakit yang dialami ini bukan hanya sekedar dari penuaan saja. Seperti itu. Tapi karena sudah tahap dia ini sampai mencari obat di toko akibat saran dari keluarganya, sorry, dari tetangganya, itu berarti sudah bukan mengenal masalah kesehatan lagi.
tapi dia ini sudah di tahap mengambil keputusan terkait masalah yang dialami. Berarti kan mereka ini sudah sadar kalau ibunya ini ada sebuah masalah yang dialami, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk ya sudah kita belikan obat saja di toko, nggak usah dibawa ke puskesmas atau fasilitas yang lainnya. Kemudian ketidakmampuan merawat. Jadi setelah dia tahu, habis itu dia mengambil keputusan, harapannya setelah dia paham, dia bisa mengambil keputusan yang tepat, baru nanti dia ketika ibunya ini pulang ya, baik baik rawat inap ataupun rawat jalan, harapannya adalah si anaknya ini tahu bagaimana cara merawat ibunya di rumah. Itu adalah poin kemampuan keluarga dalam merawat ibu, kemudian ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan. Nah, ada beberapa penyakit itu yang memang apa ya namanya, membutuhkan modifikasi lingkungan. Contohnya TBC ya, yang awalnya lingkungannya itu minim ventilasi atau minim pencahayaan, kita jadikan lingkungannya itu pencahayaannya maksimal, kemudian ventilasinya maksimal. Dengan cara seperti apa? Boleh diberikan ventilasi yang tambahan ataupun mungkin pencahayaannya ditambah dengan genteng kaca seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Maksud dari poin ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan ini, mereka ini tinggalnya ataupun jarak antara pelayanan kesehatan dengan tempat tinggal mereka itu tidak terlalu jauh. Namun, saat mengalami masalah, bukan yang malah dibawa ke fasyankes, tapi dibawa ke tempat-tempat yang seharusnya dia tidak berobat. Misalnya kalau mau lahiran, ke puskesmas deket, tapi di situ ada paraji atau dukun beranak. Akhirnya dibawanya kemana? Dibawanya ke paraji seperti itu. Ataupun harusnya kalau semisal kejang demam itu dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, itu malah dibawa ke dukun sawan. Nah, itu namanya berarti tidak mampu memanfaatkan eh, pelayanan kesehatan. Jadi 5 poin ini itu 5 poin. Maaf ya Kak. Jadi 5 poin ini tuh saling berkesinambungan mulai dari mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, merawat ibu yang sakit, memodifikasi lingkungan serta memanfaatkan pelayanan kesehatan. Jadi jawabannya adalah mengambil keputusan terkait masalah ibu karena di sini sudah ada tindakan yang dilakukan yaitu mencari obat di warung atas dasar saran dari keluarganya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ya. Nanti ada banyak soal kayak gini Kak. Nanti latihan lagi ya. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada seorang klien dengan DM. Saat perawat datang, klien sedang makan dengan lahapnya sepiring nasi dan segelas sop buah. Hasil wawancara, klien mengatakan bahwa ia bersyukur memiliki anak kedua yang sangat perhatian padanya. Apakah topik pendidikan kesehatan yang paling penting dan tepat berdasarkan kasus tersebut? Apakah latihan pada penderita diabetes mellitus, perlunya dukungan keluarga, pengaturan diet pada diabetes mellitus dan stres, ataukah identifikasi resiko diabetes mellitus? Kira-kira yang mana jawabannya? C, Kak. Yuk, jawaban yang mana C? Kenapa Kak jawabannya C? Kenapa jawabannya C? Karena di Karena di situ, sini pasien sudah terdiagnosa dengan penyakit DM, cuman tetap makan dengan sepiring nasi dan segelas sup buah. Berarti keluarga belum tahu cara pengaturan diet pada pasien yang menderita diabetes mellitus. oke, good, betul. Jawabannya adalah pengaturan diet pada diabetes mellitus ya. Jadi lebih di ini nih. Poin C.
Dikarenakan di sini sudah mengalami diabetes mellitus, tapi keluarganya ini eh, masih membiarkan si pasien untuk makan dengan lahapnya sepiring nasi, ditambah segelas sop buah. Jadi itu kan tinggi karbo dan tinggi gula, harusnya tidak diperbolehkan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, malah dikonsumsi. Jadi kan nanti berbahaya pada kondisi pasien. Jadi yang paling tepat adalah terkait pengaturan diet pada pasien dengan diabetes mellitus. Oke, good. Nomor 3, keluarga Bapak A dibina oleh perawat puskesmas. Keluarga memiliki penghasilan 1,3 juta sebulan di bawah UMP kota. Belum memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sebelumnya keluarga Bapak A menggunakan jam kesda, KK, dan KTP. Apakah peran yang tepat dijalankan perawat untuk membantu keluarga Bapak A? Kira-kira yang mana yang tepat? Ini nggak punya BPJS, Kak. Terus abis itu sebelumnya dia pakai jam kesda. Sekarang kan udah nggak bisa ya pakai jam kesda ya. Kira-kira peran apa yang harus dilakukan perawat pada kondisi seperti ini? B. Oke, ada jawaban lain selain itu? Ya, betul. Jawabannya adalah kita berperan sebagai seorang advokat atau membela hak-hak yang harusnya didapatkan oleh klien kita yang belum tercapaikan atau terrealisasikan. Itu kita harus berperan sebagai advokat, ya. Contohnya tadi harusnya dia dapat BPJS malah nggak dapat. Nah, itu kita bantu usahakan agar dia mendapatkan BPJS sesuai dengan hak yang harus diberikan. Siap. Nah, di sini ada berbagai macam peran yang bisa dilakukan oleh perawat. Yang pertama adalah peran sebagai peneliti, di mana di sini jika perawat sebagai peneliti itu adalah perawat harus mengupdate ilmu pengetahuannya ya. Jadi, selain kita memberikan asuhan keperawatan, seorang perawat juga wajib untuk mengupdate ilmu pengetahuannya lewat melakukan penelitian-penelitian. Ya, penelitiannya bisa lewat dari segi pendidikan ataupun dari apa sih namanya dari pelayanan ya. Kalau di rumah sakit pendidikan kan ada yang bagian tim untuk melakukan penelitian-penelitian entah mulai dari terkait aktivitas dressing pada luka kayak gitu-gitu tuh biasanya dilakukan juga di rumah sakit pendidikan. Kemudian change agent atau agent of change atau agen perubahan di mana kita sebagai perawat itu berfungsi sebagai apa ya promotor dalam merubah sebuah perilaku yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita datang semisal di lingkungan yang sebelumnya itu PHBS-nya kurang baik. Habis itu kita datang, kita merubah pola perilaku dari hidup bersih dan sehat di masyarakat tersebut. Itu namanya agent of change. Terus ada leader. Kalau leader itu biasanya sama kayak manajer kasus. Jadi kalau terjadi masalah di sebuah keluarga ataupun di masyarakat, perawat ini dijadikan sosok pimpinan, di mana dia ini yang mengatur bagaimana caranya masalah ini bisa selesai. Kemudian siapa saja yang dilibatkan, itu namanya leader. Dan yang terakhir, penemu kasus ini sejalan dengan strategi. Strategi apa, Kak? Kalau penemu kasus itu preventif atau sekunder? Oh, sorry, primer atau sekunder? Kalau penemu kasus, maksudnya di prevensi primer atau sekunder kalau penemu kasus? Di Sekunder. sekunder, dikarenakan berhubungan dengan fungsi screening yang dijalankan oleh perawat. Ya, jadi perawat itu berfungsi sebagai seorang penemu kasus. Maksud maksud dari penemu kasus itu apa? Misalnya nih ya, kita datang ke sebuah daerah, di situ tuh datanya nggak ada. Kita itu nggak punya data kesehatan masyarakatnya. Nah, kita kan bingung ya, mau intervensi apa? Orang nggak ada datanya, ya sudah. Ya sudah, kita mulai lakukan screening. Dengan cara seperti apa? Ya kita lakukan pemeriksaan kesehatan kepada semua warga. Nanti kita lihat berapa yang mengalami hipertensi, kemudian berapa yang mengalami diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Nanti setelah itu kita bisa temukan, oh ternyata di desa ini itu yang mengalami hipertensi berapa persen, yang mengalami diabetes berapa persen. Itu nanti kelihatan dari screening kasus yang kita lakukan di prevensi sekunder. Gitu ya, Kak ya. Kita lanjut ya.
Nomor 4, sekarang tipe keluarga. Oh, sorry, tahapan perkembangan keluarga, bukan tipe. Dalam keluarga, terdapat pasangan suami istri telah menikah 8 tahun yang lalu, di mana keluarga ini memiliki dua orang anak yang usianya 4 sama 1 tahun. Tinggal bersama mertuanya, di mana pasangan suami istri harus mampu merencanakan kegiatan untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Kira-kira ini tahapan perkembangan keluarganya apa ya, Kak? Monggo. Yuk, anaknya umur 4 sama 1 tahun. Berarti tahap perkembangan apa, Kak? Yuk, jawabannya yang mana? Pasangan baru, childbearing family, anak prasekolah, apakah anak sekolah, ataukah yang terakhir anak remaja? Jawabannya adalah ya, jadi kalau ditanyakan tahap perkembangan keluarga, teman-teman harus lihat anak pertamanya itu usia berapa, ya. Nah, tahap perkembangan keluarga pada pasien ini adalah masuk di prasekolah dikarenakan anaknya usia 4 tahun. Good job. Nah, izin saya bukakan materinya sekalian ya, Kak ya. Jadi nanti saya jelaskan masing-masing tahapnya. Wait, bentar. Keluarga. Nah, ini ada tahap-tahap perkembangan keluarga. Kita mulai dari beginning family atau keluarga baru, di mana beginning family ini adalah sebuah tahap perkembangan keluarga yang dimulai dari pengantin baru, ya Kak ya. Pengantin baru itu namanya beginning family. Di sini tugas perkembangannya yang pertama adalah membina hubungan intim, membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial, dan mendiskusikan rencana memiliki anak. Jadi di sini tuh belum punya anak. Nah, setelah beginning family, masuklah di childbearing family. Nah, childbearing family itu apa? Childbearing family atau keluarga sedang mengasuh anak, anaknya itu usianya 0 sampai 30 bulan. 30 bulan itu 2,5 tahun. Nah, di sini tugas perkembangannya apa? Kalau semisal anaknya itu usia segini, tugas perkembangannya adalah yang pertama, persiapan menjadi orang tua. Kalau anaknya belum lahir ya, atau baru lahir, itu persiapan menjadi orang tua. Kemudian adaptasi dengan perubahan anggota keluarga pasien. Adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan, membagi peran dan tanggung jawab, menata ruang untuk anak ya kalau memang ada ruangan khusus, kemudian biaya-biayanya juga harus dipikirkan karena biayanya cukup banyak. Kemudian kadang-kadang orang tua yang masih baru itu belajar terkait parenting dan mengadakan kebiasaan keagamaan secara rutin. Itu yang di childbearing family. Kemudian setelah childbearing family, yaitu mulai usia 2,5 sampai usia 5 tahun, itu namanya keluarga dengan anak prasekolah. Nah, anak prasekolah ini tugas perkembangan keluarganya adalah yang pertama memenuhi kebutuhan anggota keluarga, sudah pasti. Kemudian di sini itu yang paling penting membantu anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar kita. Kemudian kalau semisal punya adik ya berarti harus beradaptasi dengan yang anggota keluarga yang baru ya. Kalau semisal si kakak ini punya adik ya harus beradaptasi dengan anggota keluarga yang baru. Kemudian pembagian waktu untuk individu, pasangan dan anak itu adalah hal yang harus dilakukan dan jangan lupa untuk kegiatan stimulasi tumbuh kembang anak. Itu di anak usia prasekolah. Setelah prasekolah pasti masuk di usia sekolah. Nah, usia sekolah itu patokannya adalah usia 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini apa yang dilakukan? Yang pertama pastinya sosialisasi anak. Kemudian di sini juga ada terkait gimana caranya kita itu membantu anak ataupun mendorong anak agar mencapai pengembangan daya intelektual yang baik. Kemudian meningkatkan komunikasi terbuka. Jadi apa namanya sejak dini
Anak itu harus diajarkan komunikasi terbuka. Jadi jika terjadi sesuatu di masalah di sekolahnya, dia bisa cerita. Itu salah satu tugas perkembangan yang ada di keluarga dengan anak usia sekolah. Setelah anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun, kita masuk di usia remaja, di mana di sini sesuai teori itu mulainya usia 13 sampai 20 tahun. Nah, di sini adalah tahap yang paling sulit karena biasanya remaja itu mengalami krisis kepercayaan dengan kedua orang tuanya. Dan mereka itu lebih apa ya namanya? Memprioritaskan berhubungan dengan teman-teman sebayanya dibanding dengan kedua orang tuanya. Di sini fungsi seorang keluarga atau seorang orang tua itu adalah bagaimana menempatkan diri agar anak tersebut itu tidak merasa terintimidasi dengan kita ya. Jadi mereka itu tetap mau berinteraksi dengan kita, terus tetap terbuka. Nah, kita berikan dia itu tanggung jawab penuh terhadap dirinya sendiri dan jelaskan terkait apa ya namanya ya, punishment yang akan dia dapatkan ketika dia tidak melakukan sesuatu dengan baik. Maksudnya tidak melakukan suatu hal yang tidak sebagaimana mestinya, itu pasti nanti ada punishment-nya. Nah, itu tuh harus diajarkan pada anak dengan usia remaja. Kemudian setelah dengan anak usia remaja, masuklah di anak dewasa atau pelepasan. Anak dewasa atau pelepasan ini dimulainya dimulainya ketika eh, anak tersebut usianya sudah mulai meninggalkan rumah. Anak yang pertama mulai meninggalkan rumah. Maksudnya anak pertama mulai meninggalkan rumah itu gimana ya? Bisa dimulai kalau misal anaknya itu mungkin menikah atau mungkin dia keluar rumah untuk bepergian jauh yang intinya tidak di bawah pengawasan orang tua. Itu sudah masuk keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Kata kuncinya di sini, Kak. Dia ini anak pertama meninggalkan rumah dan anak yang terakhir dan berakhir ketika anak terakhir itu keluar juga dari rumah. Ya, keluarga dewasa awal itu dimulai ketika anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir ketika anak terakhir ikut meninggalkan rumah. Nah, di sini apa yang harus dipersiapkan oleh keluarga ketika masuk di keluarga dengan tahapan dewasa awal, berarti, dewasa atau pelepasan, di mana kita itu harus mampu memandirikan anak kita di tengah-tengah kehidupan bersosialisasi. Jadi kita nggak boleh bikin mereka itu manja. Jadi harus kita mandirikan di sini ya, harus bisa hidup mandiri. Kemudian setelah anak yang terakhir itu meninggalkan rumah, apakah masih termasuk di tahap perkembangan dewasa pelepasan? Tidak, sudah masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu keluarga usia pertengahan atau middle age family. Nah, middle age family itu dimulai ketika anak terakhir itu meninggalkan rumah dan diakhiri atau berakhir ketika salah satu pasangan ada yang meninggal ataupun mungkin salah satu ada yang pensiun. Itu sudah berakhir keluarga dengan middle age family. Ya, ingat-ingat dari awal tadi mulai dari childbearing family sampai di keluarga dengan anak dewasa, itu yang jadi patokan adalah anak pertama. Tapi keluarga dengan usia pertengahan, kemudian keluar atau middle age family itu patokannya adalah anak terakhir yang meninggalkan rumah, ya. Dan yang terakhir ada keluarga dengan usila, di mana keluarga dengan usila ini itu salah satu pasangan sudah meninggal dan berakhir keluarganya ketika semuanya atau dua-duanya sudah sama-sama meninggal. Seperti itu, ya. Jadi patokannya tadi ingat-ingat yang dijadikan patokan anak pertama itu dari childbearing family sampai keluarga dengan usia dewasa awal atau pelepasan. Setelah itu baru anak terakhir dan yang paling akhir yaitu di sini keluarga dengan lanjut usia di mana kedua-duanya sudah meninggal, salah satu ada yang pensiun ataupun meninggal ataupun dan berakhir ketika kedua-duanya meninggal. Ya, lanjut usia itu dimulai ketika salah satu ada yang meninggal atau pensiun dan berakhir ketika kedua-duanya meninggal. Seperti itu. Itu tahap perkembangan keluarga.
Tapi perkembangan keluarga itu beda dengan tipe keluarga ya Kak ya. Jadi jangan disamain. Tipe keluarga sekalian tuh mumpung di materi ya, bentar. Nah, ini ada tipe keluarga ya, sekalian tak bahas. Nah, tipe keluarga itu ada tipe keluarga tradisional dan non-tradisional. Kalau yang non-tradisional itu biasanya dapat kita temukan di luar negeri ya, di kayak Amerika Serikat, seperti itu tuh yang non-tradisional, kayak gay, lesbi, dan lain-lain itu biasanya di sana kan dilegalkan. Kalau di Indonesia kan tidak. Nah, di sini yang kita bahas cukup yang keluarga tradisional saja. Tipe keluarga tradisional itu yang pertama adalah nuclear family atau keluarga inti, di mana isinya adalah suami, istri, dan anak. Kemudian ada diat family. Kalau diat family itu adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri tanpa anak yang hidup bersama dalam satu rumah. Dalam artian bahasa gampangnya adalah mereka ini suami istri yang belum dikaruniai anak, itu namanya diat family. Kemudian ada keluarga usila. Kalau usila itu usia lanjut, berarti pasangan yang tinggal di rumah tersebut ya usianya sudah di atas 60 tahun atau pasangan lansia, seperti itu. Kemudian ada childless family. Kalau childless family adalah keluarga tanpa anak karena terlambat menikah ya. Karena mungkin terlalu tua menikahnya itu namanya childless family. Kemudian ada extended family. Kalau extended family itu adalah keluarga yang terdiri dari 3 generasi. 3 generasi itu maksudnya gimana, Kak? 3 generasi itu maksudnya seperti ini. Di rumah tersebut itu ada kakek nenek, terus suami istri, sama cucu. Nah, itu namanya uh, extended family. Ada 3 generasi yang tinggal di dalam satu rumah. Kemudian ada commuter family. Nah, commuter family itu bahasa gampangnya adalah tipe keluarga yang LDR. LDR maksudnya gimana? Salah satu pasangan mungkin bekerja di luar kota ya. Misal satunya di Gresik, satunya di Surabaya. Pas waktu liburan mereka balik di rumah mereka. Misal rumahnya di Gresik, akhirnya ketemu di Gresik pada saat liburan. Itu namanya commuter family. Kemudian ada single parent family. Nah, single parent family adalah keluarga yang terdiri dari satu orang tua, baik bisa ayah ataupun ataupun ibu dengan anak. Itu namanya single parent family atau janda gitu ya. Kemudian ada multi generational family. Kalau multi generational family itu dia eh, beberapa generasi atau kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah. Jadi dia ini lebih besar daripada extended. Kalau extended tadi cuma 3 generasi, kalau yang multi generational family itu lebih dari 3 generasi yang ada. Seperti itu. Kemudian ada blended family. Kalau blended family itu duda atau janda karena perceraian yang menikah kembali dan membesarkan anak masing-masing hasil dari perkawinan sebelumnya dan hasil perkawinan yang baru. Itu namanya blended family atau campur ya. Dan yang terakhir ada single adult family. Single adult family itu adalah keluarga yang terdiri dari orang dewasa yang hidup sendiri karena pilihannya. Maksudnya dia memilih untuk tidak menikah ataupun dia ini berpisah atau bercerai dengan suaminya atau ditinggal mati dan tidak menikah kembali. Itu namanya single adult family. Bedanya single parent sama single adult, kalau sama-sama itu bercerai atau ditinggal mati, kalau single adult itu dia nggak punya anak. Kalau yang single parent itu dia bercerai ataupun ditinggal mati tapi ada anaknya. Bedanya di situ. Kita masuk ke soal ya. Maaf ya Kak ya, ada suara-suara yang kayak gitu. Loh, kok nggak iso soalnya? Bentar ya Kak. Ya sih Kak. Kok nggak iso? Kenapa ya? Wait, tunggu ya, bentar ya.
Oke, ini tadi tahap perkembangan keluarga. Oh, yes. Ini ya, sekarang ini. Seorang perawat keluarga mengunjungi sebuah keluarga yang miskin yang kepala keluarganya sementara demam, batuk, dan sesak. Dari riwayat penyakitnya, Tuan A menderita kanker paru-paru menahun. Istrinya sudah meninggal 2 tahun yang lalu dan hanya tinggal dengan anaknya yang masih remaja namun tidak sekolah. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang tepat dilakukan untuk keluarga tersebut? Kira-kira yang mana? Jawab Kak di kolom komentar ya, bentar ya, sambil aku benerin ini dulu. Ayo, keluarga. Keluarga, keluarga. Yuk, jawaban yang mana yuk? Oh, ini. Yuk, jawaban yang mana? Jadi di sini dia itu mengunjungi keluarga miskin yang kepala keluarganya mengalami demam, batuk, sesak, dan istrinya riwayat meninggal akibat penyakit yang sama. Ya, ya, istrinya sudah meninggal. Oke, istrinya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, hanya tinggal dengan anaknya yang masih remaja namun tidak sekolah. Prioritas tindakan keperawatan yang dilakukan karena di sini ada sesak, ya. Ada sesak, maka yang teman-teman harus lakukan langsung rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, kata kuncinya kapan teman-teman itu melakukan rujukan itu kalau semisal ada tingkat urgensinya, maksudnya ada kegawatan di situ. Misal pasiennya sesek, pasiennya sudah dehidrasi, derajat berat atau ringan. Kalau ringan sedang masih belum ya, derajat berat yang nggak bisa minum, nggak bisa masuk intake cairan, terus yang sudah mulai sesak nafas, ataupun mungkin kalau dia ada penyakit jantung, dia mulai bradikardi, takikardi, ataupun nyeri dada yang tidak hilang dalam posisi istirahat gitu-gitu tuh harus dirujuk karena itu adalah kegawatan. Tapi kalau tidak ada kegawatan, maka teman-teman harus melakukan tindakan keperawatan mandiri. Contohnya semisal di situ dia mengeluh nyeri dan bengkak, ya sudah kita atasi dulu dengan tindakan mandiri keperawatan apa? Contohnya kompres ataupun mungkin di apa sih namanya dikompres hangat dingin boleh ataupun diajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi nyerinya itu juga diperbolehkan kayak gitu. Kemudian semisal pasiennya ini demam ya, pasiennya demam, demamnya itu masih sumeng-sumeng, tidak ada riwayat kejang, ya sudah kita bantu untuk kompres, kita ajarin teknik water spong kayak gitu. Tapi kalau semisal kita ketemu keluarga dengan anak yang itu dia riwayat kejang demam, suhunya sudah 39 ke atas, diberikan obat tidak turun, maka teman-teman harus segera lakukan rujukan ke Fasiankes kayak gitu ya. Jadi intinya melakukan tindakan rujukan pada Fasiankes itu harus ada kondisi urgensi yang dialami oleh keluarga. Jika tidak, kuncinya adalah kita lakukan tindakan mandiri kayak gitu. Di keperawatan keluarga itu rata-rata kebanyakan tindakan mandirinya karena kita kan bekerja di situ sendiri ya. Kalau yang kolaborasi rata-rata kita arahkan ke rumah sakit ataupun ke Fasiankes terdekat itu dalam bentuk rujukan kayak gitu.
Kalaupun semisal kita membutuhkan pemberian obat-obatan, semisal obat hipertensi, diabetes mellitus, ya itu tidak boleh kita berikan sendiri. Tetap harus kita refer, kita collab sama dokter untuk dosisnya berapa. Jadi nanti tetap kita yang memberikan, iya, tapi atas dasar resep dari dokter dan pengawasan dokter juga. Gitu. Oke. Nah, ini fungsi keluarga. Nanti tak jelaskan habis ini ya. Perawat A melaksanakan pengkajian di keluarga Y. Perawat tersebut mengkaji gambaran diri keluarga, perasaan yang memiliki dan dimiliki, serta dukungan keluarga terhadap anggota keluarga yang lainnya. Kira-kira ini fungsi keluarga apa yang dikaji perawat tersebut? Apakah sosialisasi, afektif, perawatan kesehatan, ekonomi, ataukah spiritual? Kira-kira yang mana? Perasaan saling memahami, saling menyayangi, saling memiliki, itu fungsi keluarga yang mana? Ayo, fungsi keluarga itu ada 5. Kira-kira ini lebih tepatnya masuk ke mana, Kak? Kira-kira lebih tepatnya masuk yang mana? Afektif, sosialisasi? Kenapa milih sosialisasi, Kak? Alasannya apa? Kenapa milih sosialisasi? Alasannya? Alasannya apa milih sosialisasi? Ayo, ayo, sosialisasi atau afektif? Jawabannya adalah A, afektif, betul ya. Jadi fungsi keluarga itu ada 5 item. Ada yang bisa menyebutkan apa aja fungsinya? Yang pertama, fungsi afektif. Oke, habis itu fungsi apa lagi? Fungsi apa lagi, Kak? Ekonomi, Ekonomi. Oke, good. Habis itu, sosialisasi, terus, spiri- ayo, spiritual, spiritual nggak ada. Ayo, apa ayo? sosialisasi, iya iya, Ayo apa ayo? Sosialisasi, afektif, ekonomi, perawatan kesehatan, reproduksi. Oke, sama perawatan betul. ya. Izin saya bukakan materinya dulu ya. Jadi fungsi ini ada 5 macam. Tadi yang sudah kita bahas terkait perawatan kesehatan itu juga masuk di fungsi keluarga. Keluarga. Mereka soal Nah, ini di sini ya. Fungsi keperawatan, fungsi keluarga. Tugas kesehatan tuh yang ini ya. Jadi nah, ini fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang pertama adalah reproduksi, karena kita itu tujuan menikah adalah untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan sebuah keluarga. Itu fungsi reproduksi. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi sosial keluarga, di mana fungsi sosial keluarga ini adalah fungsi untuk melatih anak dalam hidup bersosialisasi sebelum mereka meninggalkan rumah, alias kita latih untuk mandiri dan bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada fungsi afektif. Nah, fungsi afektif ini adalah fungsi di mana kita antar keluarga itu harus saling mendukung, saling memahami, saling mengayomi, saling asuh, saling asah, ya. Itu namanya fungsi afektif. Jadi kalau semisal di fungsi afektif ini terganggu, semisal salah satu ada masalah, keluarga yang lainnya bodoh amat gitu. Itu biasanya kalau di fungsi afektifnya terganggu. Tapi kalau fungsi afektifnya berjalan dengan baik, jika salah satu anggota keluarga ada masalah, yang satunya pasti membantu seperti itu. Kemudian ada fungsi ekonomi keluarga. Nah, fungsi ekonomi keluarga itu adalah bagaimana cara pengelolaan keuangan, baik dari mulai pengeluaran, masukan, asuransi, tabungan, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir ada fungsi perawatan kesehatan, di mana fungsi ini penting dalam mempertahankan perawatan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Tadi fungsi perawatan kesehatan tadi ada apa aja? Mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, Sakit, dan menggunakan modifikasi fasilitas. dan memanfaatkan pelayanan ataupun fasilitas kesehatan. Ya, itu fungsi dari perawatan kesehatan. Oke, kita lanjut ya.
Kering gremeng-gremeng Bu ini. Cek ya, masuk ke soal lagi. Harus hafal lagi Kak. Iya betul Kak. Memang keluarga banyak hafalan Kak. Keluarga komunitas nggak terlalu banyak ya. Kalau keluarga itu lumayan. Kita lanjut nomor 7 ya. Perawat A melakukan evaluasi keperawatan pada keluarga binaan dengan diagnosa defisiensi pengetahuan. Pendidikan kesehatan diberikan sebanyak 2 kali dengan metode ceramah dan demonstrasi. Keluarga yang dibina berlatar belakang pendidikan tamat SD. Kira-kira evaluasi yang tepat itu menggunakan apa, Kak? Kalau latar belakangnya SD, pendidikannya, yang paling tepat, apakah menggunakan kuesioner atau menanyakan secara lisan atau seperti apa? Monggo. Ayo, yang mana yuk? Kira-kira yang mana? Misal kakak ngasih apa sih namanya penyuluhan, sasarannya ini ibu-ibu di kampung yang rata-rata tamatannya itu SD. Kira-kira menggunakan mana evaluasi yang tepat? Mengevaluasi, Yang paham D nggak sih? Kaitan. Alasannya apa, Kak? dari D. latar belakang kan tamatan SD, jadi nggak mungkin kalau kita pakai sistem tuliskan. Jadi biasanya dengan mengatakan pertanyaan secara lisan gitu, kayak tanya jawab gitu. Oke ya, jadi nanti itu akan saya lebih bahas di episode pendidikan dan penelitian terkait metode apa sih namanya metode ceramah ataupun yang bisa digunakan saat kita memberikan edukasi sesuai dengan background pendidikan. Nah, di sini karena dia ini tamatannya SD, maka untuk mengevaluasi terkait apa yang sudah kita sampaikan, itu bisa dipahami atau tidak. Ya, memang betul. Yang paling tepat adalah dengan D, di mana dengan cara menanyakan secara lisan itu lebih mudah dipahami oleh responden daripada ketika teman-teman memberikan kuesioner dalam bentuk pilihan ganda ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan singkat yang harus dijawab. Itu nanti bakalan mereka itu lebih susah untuk menjawabnya daripada ketika kita tanya secara langsung. Nah, nanti cara pendokumentasiannya bagaimana? Ya sudah, nanti kita narasikan apa yang sudah pasien jawab. Kita simpulkan dan kita narasikan sesuai dengan yang mereka jawab terkait evaluasi yang kita lakukan. Jadi jawabannya adalah D. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan, itu nanti akan bisa bermacam-macam model evaluasi yang digunakan ataupun metode ceramah yang bisa digunakan. Semakin rendah, itu hanya beberapa yang bisa digunakan. Salah satunya yaitu metode ceramah dan demonstrasi. Karena dengan ceramah dan demonstrasi itu lebih mudah mengena atau lebih mudah apa ya namanya, dipahami oleh responden daripada dengan metode-metode yang lain. Seperti itu. Nah, biasanya kalau metode ceramah dan demonstrasi itu rata-rata kadang-kadang seperti storytelling ya. Kayak storytelling itu tidak menggunakan PPT ataupun yang lainnya. Jadi kita cuma ngomong kayak ngomong biasa gitu, tapi apa ya namanya ya, harus runut dan sekalian kita demonstrasikan. Misal kita edukasi terkait hipertensi ya. Kita bahasakan hipertensi itu semudah mungkin agar mereka itu paham. Darah tinggi, jangan bilang hipertensi, oh darah tinggi. Darah tinggi itu harus minum jus timun misal kayak gitu atau timun apa sih namanya itu es timun ya, es timun. Nah, gimana cara bikin es timunnya, Bu? Langsung dipraktekkan. Jadi mereka tuh mendengarkan dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dan langsung dipraktekkan di depannya. Itu lebih mudah sekali diterima daripada teman-teman harus hipertensi ditemukan, insidennya berapa lah, nggak ada yang masuk nanti ya, karena memang tidak sesuai dengan level pendidikannya. Oke, kita lanjut nomor 8. Sebuah keluarga inti, pada saat kunjungan di rumah, diperoleh informasi di keluarga inti tersebut bahwa suaminya usia 40 tahun dan sejak 3 bulan didiagnosa TB paru. Saat ini ayah sedang dalam pengobatan dan rawat jalan. Saat kunjungan rumah tampak ayahnya masih batuk, meludah sembarangan. Keluarga juga tidak memberikan teguran karena mengatakan hal itu sudah biasa dan tidak mengganggu. Kira-kira tindakan utamanya apa? Pasiennya ini keluarganya salah satu ada yang mengalami TB tapi meludah sembarangan dan masih dalam proses pengobatan. Kira-kira edukasi apa yang harus kita berikan?
Yang A. Oke, kenapa pilih itu, Kak? eh di sini biar maksudnya keluarga itu paham tentang penyakitnya dulu, penularannya, segala macam gitu kan. Biar Hmm. maksudnya biar nggak dia udah sembarangan gitu, batuk Oke. nggak sembarangan gitu. Oke, siap. Terima kasih ya, Kak. Ada jawaban lain selain Kak Afid? Tadi Kak Afid jawabannya A ya. Ada jawaban apa Iya lagi Kak. selain B? Oke, ada yang B, ada yang A, ada yang B. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya kita lihat ya. Jawabannya adalah B. Di mana di sini eh nih Kak, kalau semisal kita itu bilangnya keluarganya ini itu belum memahami terkait TB, sebetulnya kalau dibilang tidak memahami itu ya tidak bisa. Kenapa? Karena di sini itu sudah didiagnosa TB dan ini sudah melakukan pengobatan. Harusnya, bukan harusnya sih, biasanya kalau pasien-pasien dengan seperti ini itu sudah ada maintenance dari lingkungan sekitar, baik itu dari perawat desa ataupun bidan desa ataupun dari pihak puskesmas untuk apa sih namanya monitoring terkait obat gitu ya. Dan biasanya istrinya ya jadi PMO juga gitu ya dan sudah tahu terkait penyakit yang dialami oleh suaminya. Berarti ini itu bukan pengetahuan terkait penyakit TB-nya, tapi dari habitual atau sikap dan perilaku si bapak ini tadi yang harus dibenahi. Di mana kita harus bilang kalau meludah itu diperbolehkan ya, boleh namanya meludah itu fisiologis. Yang tidak diperbolehkan adalah di sembarang tempat karena di ludah tadi itu ada kuman-kuman yang bisa menyebar ketika dia ini jatuh di lingkungan yang terbuka dan dia itu disebarkan melalui udara. Seperti itu. Karena di sini kata kuncinya adalah ayahnya masih batuk dan meludah di sembarang tempat. Nah, itu yang di-highlight di sini. Jadi bukan perkara dia ini tidak paham, tapi perkara perilakunya yang harus dibenahi. Karena yang ditanyakan adalah tindakan utama atau tindakan yang menyelesaikan masalah. Nah, ini masalahnya itu gara-gara si bapak ini ngeludah sembarangan. Ya sudah, kita ajarkan, Pak, mulai sekarang kalau meludah ada tempatnya. Jadi kita buatkan tempat semisal timba, timba yang kecil dikasih kayak apa sih namanya kresek itu, terus sama tisu-tisu dasarnya. Nanti kalau meludah di sini Pak ya tidak diperbolehkan meludah di tempat yang terbuka, nanti bisa menulari anggota keluarga yang lainnya. Itu yang harus kita tekankan karena memang permasalahannya adalah dari sikap dan perilaku si bapak ini yang meludah sembarangan. Bukan dari kekurangan pengetahuan terkait penyakitnya, karena memang dia sudah didiagnosa sudah 3 bulan, pastinya dia sudah paham harus minum obat secara rutin, terus apa penyakit yang dia alaminya. Tapi ini memang perilakunya yang kurang tepat yang harus kita benahi. Jadi jawabannya adalah B. Oke, karena sumber penularannya itu mudah sekali untuk TB itu ya. Batuk, bersin, meludah itu langsung ces keluar kemana-mana itu sih kuman TB. Lanjut nomor 9, monggo dibaca dulu Kak. Ini diagnosa. Iya, diagnosa. Perawat keluarga ditugaskan untuk memberikan asuhan keperawatan pada keluarga. Dari hasil pengkajian ditemukan seorang laki-laki 45 tahun telah mengalami nyeri dada dan batuk selama 2 bulan dan tidak sembuh-sembuh. Keluarga sudah menyarankan agar klien berobat ke puskesmas terdekat, tetapi klien mengatakan lebih suka berobat ke alternatif karena kata temannya cepat menyembuhkan. Dan mengatakan masih bisa menahan penyakitnya sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Klien mudah marah bila keluarga membicarakan terkait penyakitnya. Klien juga tetap merokok 1 bungkus per hari. Kira-kira diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut apa? Delta. Delta. Kenapa ngambilnya itu? Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa Kak ngambilnya D, Kak?
Karena yang lainnya nggak nyambung, Kak. Yang paling ini itu. Oke, kita lihat. Kira-kira yang mana yuk? Ada jawaban lain selain D? Diagnosa keluarga. Jawabannya adalah D, betul. Ya, sudah terjadi masalah. Kemudian pasien ini tidak mengetahui terkait penyakit yang dialami, sehingga DX yang paling tepat adalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Ya, nah di sini kesiapan meningkatkan coping keluarga. Kalau ada kata-kata kesiapan, itu berarti diagnosanya mengarah ke kondisi yang lebih baik atau ke kondisi yang lebih sehat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semisal seperti ini. Yang sebelumnya itu pernah sakit, habis itu dia ini takut kena sakit lagi. Akhirnya dia ini mulai memperbaiki pola hidupnya. Misalnya awalnya semisal keluarga ini pernah kena DBD, terus sampai salah satu anaknya ada yang meninggal, semisal seperti itu. Karena sudah ada pengalaman seperti itu, akhirnya yang awalnya dulu rumahnya berantakan, itu jadi dibersihin. Biar nggak sampai ada sarang-sarang nyamuk di rumahnya. Itu namanya kesiapan meningkatkan coping keluarga. Jadi arahnya adalah ke arah si keluarga ini pengen anggota keluarganya itu tetap sehat dan tidak terjangkit penyakit, kayak gitu. Kalau penurunan coping keluarga, teman-teman masih ingat penurunan coping keluarga itu apa? Apa bedanya sama ketidakmampuan? Ayo, kalau penurunan sama ketidakmampuan bedanya apa? Ayo, udah inget nggak? Beda loh ya. Penurunan sama ketidakmampuan. Kalau penurunan itu berarti anggota keluarganya yang awalnya itu support atau mendukung terhadap kondisi klien, akhirnya mulai satu persatu menjauh. Mulai timbul perilaku mengabaikan, kemudian komunikasinya mulai sulit, itu namanya penurunan coping keluarga. Tapi kalau sudah masuk di ranah ketidakmampuan coping keluarga, berarti keluarga ini sudah memang betul-betul tidak mampu mengambil keputusan terkait masalah yang dialami oleh pasien, sehingga perilaku seperti mengabaikan, terus bodoh amat, acuh tak acuh dengan kondisi pasien itu sudah muncul. Ya, kalau penurunan itu masih ada, istilahnya masih ada peran keluarga ataupun kasih sayang keluarga yang diberikan kepada pasien, cuma sudah mulai menurun kualitasnya. Tapi kalau ketidakmampuan itu berarti betul-betul sudah tidak, istilahnya itu tidak ada keep in touch atau tidak ada hubungan lagi dengan pasien karena memang keluarganya sudah mengabaikan pasien tersebut. Bedanya di situ. Kemudian ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu dia sudah terjadi masalah, ya. Sudah terjadi masalah, tapi si pasien ini memahami terkait masalah yang dialami sehingga perawatan yang dilakukan tidak maksimal, itu namanya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Yang terakhir ada kesiapan meningkatkan coping komunitas. Kalau kesiapan meningkatkan coping komunitas itu berarti sama kayak tadi. Berarti di komunitas tadi itu sudah pernah terjadi masalah dan akhirnya mereka ini takut sampai masalah itu tuh muncul lagi, jangan sampai muncul lagi. Sehingga mereka itu memperbaiki kondisinya dengan cara mungkin yang awalnya tidak ada jumantik, jadi diadain jumantik. Yang awalnya nggak pernah kerja bakti, jadi ada kerja bakti. Itu namanya kesiapan meningkatkan coping komunitas. Pada intinya, diagnosa ini tuh mengarah ke kondisi yang lebih baik, seperti itu. Atau diagnosa positif bahasa STKI-nya. Kita lanjut nomor 10 ya. Sepasang suami istri memiliki 4 anak, di mana suami mengeluh batuk berdahak sudah 1 bulan yang lalu. Dada terasa sakit saat batuk, malas untuk makan, badannya terasa lemas, klien sering meludah sembarang tempat, kondisi lingkungan kumuh dan ventilasi satu-satunya adalah pintu rumah. Keluarga mengatakan tidak tahu bagaimana cara mengatasi penyakit suaminya. Manakah prioritas intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut kira-kira Kak? Apakah ajarkan cara menciptakan lingkungan yang benar, berikan penjelasan tentang tanda gejala penyakit,
Ajarkan cara menyuguhkan makanan yang tepat, berikan penjelasan tentang penyakit klien, ataukah ajarkan cara batuk dan membuang ludah yang benar. Kira-kira yang mana jawabannya? Yuk, jawabannya yang mana Kak? Nomor 10. Delta. Kenapa Delta? Alasannya? Di di sini ditulis kalau keluarga mengatakan tidak tahu bagaimana cara mengatasi penyakit suaminya. Oke, Itu berarti yang garis mengalami. besarnya. Berarti kalau kayak gini, diagnosanya apa Kak? TB. Tuh, diagnosa perawat kok. Keperawatan keluarganya apa diagnosanya? Kalau keluarganya yang nggak tahu, apa diagnosanya? Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan atau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif? Manajemen. Jemen. Pemeliharaan atau manajemen kesehatan keluarga? Ayo. Pemeliharaan. Kalau di soal ini disebutkan keluarganya yang tidak paham terkait penyakit anggota keluarganya yang lain, itu berarti lebih ke manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Karena di sini sasarannya adalah keluarganya itu tidak paham apa sih sakit dari si pasien itu tadi. Tapi kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, itu lebih mengarah ke personalnya yang sakit atau si pasiennya itu tadi sendiri yang tidak memahami terkait penyakit yang dia alami. Bedanya di situ. Ya, jadi manajemen kesehatan tidak efektif dengan manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu dua hal yang hampir mirip karena kata-katanya cuma ditambahkan keluarga tapi maknanya beda. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu sudah terjadi masalah, sudah paham dengan apa yang terjadi, tapi tidak bisa melakukan program pengobatan karena ada hambatan. Itu namanya manajemen kesehatan tidak efektif dan sasarannya adalah individu yang sakit itu sendiri. Kalau misal di keluarga saya itu sendiri yang di manajemen kesehatan tidak efektif. Tapi kalau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, itu sudah terjadi masalah, namun keluarganya tidak paham terkait masalah yang terjadi di anggota keluarga mereka. Misal keluarga saya yang nggak paham, saya itu sakit apa, itu berarti namanya manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Bedanya di situ ya, jadi hati-hati. Nah, di sini dia itu tidak tahu bagaimana cara mengatasi penyakit suaminya tersebut, maka prioritas intervensinya adalah jawabannya E. Loh, kok bisa? Ayo bacaan. Di sini, dada terasa sakit batuk, malas untuk makan, badannya terasa lemas, klien sering meludah sembarang tempat. Kondisi lingkungan kumuh, ventilasinya cuma dari pintu. Kakak bayangin ya, tinggal di rumah yang ventilasinya cuma dari pintu aja. Ini kalau di Jakarta itu yang kos-kosan 3 petak cuma dari pintu aja, nggak ada jendelanya. Terus, salah satu anggota keluarganya ini batuknya udah lama, meludah di sembarang tempat. Kira-kira prioritasnya yang mana? Apakah penjelasan tentang penyakit klien? Tidak. Yang paling harus segera dieksekusi dengan kondisi ventilasinya cuma satu, itu meludah sembarang tempat, ya kita ajarkan cara untuk batuk dan buang ludah yang benar. Kenapa? Karena itu satu-satunya tindakan yang pertama kali bisa kita lakukan. Prioritas loh Kak pertanyaannya. Prioritas itu ya teman-teman pas waktu ngelihat ketemu di rumahnya si bapak itu batuk sembarangan, terus abis itu ngeludah sembarangan. Langsung kita tegur, Pak, buang ludahnya nggak boleh seperti itu. Batuknya caranya bukan seperti itu. Nah, itu namanya prioritas. Maksudnya yang teman-teman langsung lakukan ketika ketemu pasien dengan modelannya seperti ini. Ya, kalau yang ditanyakan tepat, kalau tepat apa, yuk? Kalau tepat dengan kondisi seperti ini apa? Apa kira-kira? Yang tepat, apakah edukasi ataukah modifikasi lingkungan? Kalau yang tepat, A. Edukasi. edukasi atau modifikasi lingkungan? Kalau yang tepat, ayo, dicoba dipikir lagi. Modifikasi lingkungan. Pasiennya itu, pasiennya ini arahnya ke TB.
Udah buang ludah sembarangan. Berarti yang paling tepat Modifikasi lingkungan. betul, modifikasi lingkungan, Kak. Karena TB itu lawannya adalah cahaya matahari plus ventilasi yang baik. Di sini disebutkan bahwa kondisi lingkungan rumahnya ini tidak mendukung terkait proses penyembuhan pasien. Kita prioritasnya sudah kita ingatkan bagaimana cara batuk dan buang ludah yang benar, ya. Tepatnya adalah ya kita ubah kondisi lingkungannya karena ada fungsi apa? Fungsi modifikasi lingkungan tadi di perawatan kesehatan. Apakah harus mengeluarkan budget yang banyak untuk modifikasi lingkungan? Tentu tidak. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, misal tadi diganti pakai genteng kaca beberapa spot biar cahaya matahari masuk. Kemudian ventilasinya kalau nggak bisa bikin jendela, bisa bikin yang dari bata yang ada bolong-bolongnya itu loh. Kalau nggak tahu namanya, itu juga bisa. Yang penting udara itu dari luar bisa masuk. Ataupun kalau ada budget lebih, boleh dibuatkan ventilasi baru. Nah, itu yang paling tepat. Karena dengan ini menggunakan teori teori siapa Kak? Kalau lingkungan siapa Kak? Random banget ya. Langsung ingat teori siapa kalau lingkungan? Tokohnya namanya siapa? Ayo, wanita dengan cahaya lampu. Ayo, siapa? Siapa Kak? Depannya N. Floren Nightingale. Florence Nightingale. Betul, ya. Jadi konsep modifikasi lingkungan ini adalah adaptasi dari si teorinya Florence Nightingale, di mana lingkungan yang baik itu bisa mendukung proses penyembuhan secara cepat. Salah satunya dari pencahayaan dan ventilasi. Karena ini yang ditanyakan adalah prioritas, dengan kondisi yang seperti ini, maka kita ajarkan cara batuk dan buang ludah yang benar, baru yang tepat itu kita modifikasi lingkungan. Oke, lanjut dibaca dulu ya Kak. Kak, ini jawabannya apa? Ini tadi sudah tak jelaskan. Ayo, B. istri, anak-anak ditambah mertua, tinggal di satu rumah. Berarti berapa generasi? E. Apa Kak? B. Kenapa pilih itu? Karena Ada ada mertuanya. mertuanya. Kalau nggak ada mertuanya, cuma istri, suami, sama anak, berarti Nuklear. nuklear. Kalau semisal cuma suami istri aja, Diet family. ikut. Pinter-pinter mantap. Kalau semisal dia ini karena terlambat menikah, tadi apa? Ayo, ayo, terlambat menikah, Children's family. helpless Children family. Oke. family. Kalau semisal dia itu keluarganya LDR tadi, satunya di Gresik, satunya di Surabaya, yang kalau weekendan baru ketemu suami istrinya, apa tadi namanya? Depannya C. Community. Wait. Kok bisa Komuntar komuter? family. Komuter. Komuter. Komuter family. Oke, Komuter. good. Kalau semisal lebih dari 3 generasi yang tinggal dalam satu rumah, depannya M, Multi generation. Generation. multi generational family. Good, mantap. Oke, good job. Ini betul jawabannya adalah extended family karena memang terdiri dari suami istri, anak, dan mertua. Berarti 3 generasi ya. Kalau lebih dari 3 generasi itu namanya multi generational family. Oke, lanjut. Nomor 12, setelah melakukan evaluasi kunjungan rumah yang ketiga kali oleh perawat puskesmas pada salah satu keluarga yang punya penyakit stroke, pasien mengalami kemajuan yang sangat baik. Pasien dapat makan sendiri, padahal tadinya dibantu oleh putra-putrinya. Pasien pun mengatakan terima kasih ya atas bantuannya, telah memberikan perawatan sehingga dapat melakukan kembali aktivitasnya sendiri. Kira-kira upaya preventif apa ini yang dilakukan dengan kondisi seperti ini? Yuk. Yang mana upayanya yang dipakai kira-kira?
C. Kenapa pilih itu? Kenapa pilih itu? C. Alasannya apa? Pulang Yes, dari rumah sakit. Pos pulang dari sakit. terus habis itu habis itu di situ perawat berusaha untuk mengupayakan agar pasien ini bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Berarti jawabannya adalah tersier. Sekarang izin saya menjelaskan terkait preventif primer, sekunder, dan tersier. Preventif primer adalah sebuah pencegahan yang dilakukan, ingat-ingat, tujuannya adalah orang yang apa? Kalau primer, sehat, sakit, atau Sehat. setelah sakit? Sehat. Orang, Sehat. Sehat. orang yang sehat itu adalah preventif primer. Nah, di sini preventif primer ini tindakan-tindakan yang dilakukannya apa aja, Kak? Teman-teman ingat masih apa aja preventif primer? Vaksinasi. Vaksinasi, imunisasi. Iya. Imunisasi, habis edukasi, tapi sasarannya Imunitas. orang yang masih belum sakit. Misal edukasi pada lansia yang tidak disebutkan sakitnya apa, itu berarti masuknya masih primer. Tapi kalau edukasi lansia dengan diabetes mellitus, berarti masuknya primer atau sekunder? Edukasi Sekunder. Sekunder. sekunder dikarenakan lansianya sudah terdeteksi penyakitnya yaitu diabetes mellitus karena tujuan edukasi yang kita berikan adalah untuk mencegah agar tidak terjadi perburukan kondisi, Kondisi. ya itu preventif sekunder. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan di preventif sekunder itu ada mulai dari perawatan secara langsung, Screening. screening, kan itu juga masuk di situ, ya. Dan yang terakhir ada preventif tersier. Nah, preventif tersier ini sasarannya orang yang apa, Kak? Pos Pasca sakit. Rumah sakit. Pemulihan. pasca sakit atau pasca perawatan, di mana tujuannya adalah untuk mengoptimalkan fungsi agar pasien ini bisa beraktivitas seperti semula. Itu yang preventif tersier. Misalnya pasiennya ini pasca stroke, ya. Pasca stroke, kita bantu untuk miring kanan, miring kiri. Kemudian kita bantu pasiennya ini apa sih namanya? ROM. Nah, itu namanya preventif tersier. Apalagi kalau misal pasiennya ini pasca rawat di rumah sakit. Oke, lanjut ya. Kita lanjut di nomor 13. Seorang perawat melakukan pendidikan kesehatan pada keluarga dengan masalah peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Metode yang digunakan adalah demonstrasi. Telah mempraktekkan cara membuat ramuan herbal berupa rebusan daun seledri dan meminta keluarga untuk mendemonstrasikan. Hasil evaluasi, keluarga dapat memperagakan kembali dengan benar apakah pencapaian data evaluasi yang tepat pada kasus tersebut, apakah afektif, proses, struktur, kognitif, atau psikomotor. Yuk, yang mana jawabannya, Kak? Oke. Yuk, ada jawaban lain enggak? Kenapa milihnya aspek kognitif, Kak? Evaluasi hasil ya. Evaluasi hasil itu ada kognitif, psikomotor, sama afektif. Yuk, ini cocoknya yang mana? Jawabannya adalah itu apa? Psikomotor. Memperagakan kembali psikomotor, Kak. Nah, ini ya, izin saya jelaskan ya. Evaluasi hasil atau evaluasi pencapaian itu ada 3 macam. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu, evaluasi yang kita gunakan adalah untuk mengetahui sih, kira-kira itu dia bisa nggak sih menjelaskan kembali apa yang sudah kita paparkan, itu kognitif.
atau fungsi mengingatnya seperti apa. Kemudian kalau afektif itu melihat kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan ataupun bisa juga teman-teman melihat kemampuan afektif itu pada saat kita memberikan edukasi, responnya mereka seperti apa? Apakah mereka ini senang, cemberut ataupun yang lainnya. Itu masuk di afektif. Dan yang terakhir adalah psikomotor. Kalau psikomotor itu misal kita ngasih contoh senam kaki diabetes, kita bilang, ayo di sini ibu-ibu mana yang mau meraktekin lagi senam kakinya? Oh saya. Habis itu dia bisa tuh meraktekinnya. Nah itu berarti namanya psikomotor ya. Berarti dia itu bisa mempraktekkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Tidak hanya menjelaskan ya, tapi juga mempraktekkan. Itu masuknya di psikomotor kakak, bukan di kognitif. Oke, kita lanjut ya. Wait, jam berapa ini? 16, 18. Oke, lanjut nomor 14. Seorang lansia 68 tahun, DX-nya stroke, ditemukan perawat saat pengkajian di rumahnya. Klien mengeluh tidak mampu berjalan, kaki kanan lemah, hasil pengkajian keluarga tidak pernah melatih klien untuk dapat berjalan. Karena tidak mengetahui caranya, keluarga tidak bisa mengambil keputusan tindakan apa yang akan dilakukan. Implementasi utamanya apa kira-kira? Yuk, dijawab yuk Kak. Tulis di kolom komentar ya Kak ya. Yuk, jawabannya yang mana Kak? Yang E. Kenapa tuh? Ayo, kenapa Kak Hafid? Tadi suaranya Kak Hafid kayaknya. Kenapa Kak Hafid pilih E? Kak, kenapa pilih E Kak? Kenapa? Ya, jawabannya adalah E betul. Karena di sini pasiennya mengalami kelemahan pada kaki kanan, kemudian implementasi yang paling tepat adalah melakukan edukasi terkait ROM. Ya, good. Lanjut. Nah, prinsip etika. Perawat melakukan pendampingan keluarga yang di dalamnya mengalami penyakit TB paru. Keluhan pasien saat ini adalah lemes, batuk tidak kunjung sembuh, dan penurunan BB. Pasien meminta perawat untuk tidak memberitahukan kondisinya kepada keluarga karena dia belum siap. Kira-kira ini prinsip etik apa, Kak? Ayo, langsung. Prinsip etik apa? Confident. Confidentiality. Alasannya apa, Kakak? Merahasiakan penyakitnya. Oke, merahasiakan penyakitnya. Bedanya apa sama fidelity? Kalau fidelity itu sudah Belum ada mengiyakan, sudah ada kesepakatan. komitmen Sudah antara ada. perawat dengan pasien. Oke, good. Kalau fidelity itu sudah ada komitmen antara perawat dengan pasien. Kalau veracity, Kejujuran. Jujur, kejujuran. Misalnya pasien pengen tahu tentang penyakitnya, kita menjelaskan sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan hasil pemeriksaan. kalau accountability, kalau accountability apa? Sesuai dengan SOP. Sesuai dengan SOP. Kemudian yang terakhir ini ada otonomi. Kalau otonomi apa, Kak? Hak pasien. Hak pasien. Pasien. Atau menghargai hak-hak pasien ya, itu otonomi. Kita lanjut. Jawabannya adalah confidentiality karena diminta untuk merahasiakan penyakit yang dialami pasien tersebut. Oke, good.
Loh, ya Allah, lah kok jawabannya nang ngone garep. Kenapa di sini B-nya, kata kuncinya? Kita bahas aja ya. Perawat melakukan kunjungan keluarga, didapatkan anak perempuan umur 12 tahun sejak 1 hari dengan keluhan nyeri haid. Hasil pengkajian, mual, kram di bagian bawah perut dan menjalar hingga ke punggung, di mana nyeri haid ini biasa terjadi pada hari pertama. Keluarga menganggap hal tersebut normal dan biasa membeli obat di warung. Nah, tadi ya, kalau sudah sampai mencari pertolongan, tapi pertolongan yang diambil ini tidak sesuai, maka jawabannya adalah ketidakmampuan dalam mengambil keputusan yang tepat. Kalau dia bilangnya cuma enggak tahu, enggak paham, itu berarti di mengenal masalah kesehatan. Kalau semisal dia ini sudah berobat, sudah diberikan obat yang tepat, tapi nggak bisa merawat anggota yang sakit di rumah, misalnya sudah pasiennya ini sudah diabetes mellitus sudah bertahun-tahun, sudah minum obat, tapi pas waktu di rumah anaknya masakinnya yang istilahnya itu kalau makan masih dicampur sama minumnya pakai es teh atau teh manis, kayak gitu-gitu tuh masuknya berarti keluarganya tidak mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Kemudian kalau semisal penyakit-penyakit yang membutuhkan modifikasi lingkungan, layaknya TB, stroke, ataupun yang lainnya, berarti memodifikasi lingkungan. Nanti pilihannya, dan yang terakhir, ketika jarak antara rumah dengan pelayanan kesehatan tidak terlalu jauh, tapi si pasien ini lebih memilih untuk mengakses yang bukan pelayanan kesehatan, berarti mereka itu tidak mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada. Seperti itu. Oke, lanjut. Habis ini tak jelasin materinya terkait keluarga ya, Kak ya. Saat kunjungan rumah ditemui laki-laki usia 38 tahun. Klien ini lemah, ada luka pada kaki, dan telah didiagnosis diabetes mellitus. Istrinya bilang malu dengan tetangga karena suaminya itu sakit-sakitan dan tidak mau mendekat ke suaminya karena takut tertular. Apakah edukasi yang tepat yang harus diberikan pada istri pasien? Kira-kira yang mana? A. Kenapa, Kak? Pilih itu kenapa alasannya? Keluarga Apa tidak tahu, alasannya? Kenapa pilih A? keluarga tidak tahu tentang penyakitnya. Karena tidak tahu tentang penyakitnya, ya. Di sini dia nggak mau deket-deket karena takut tertular ya. Padahal diabetes mellitus itu masuknya di non-communicable disease, ya. Jadi betul. Tindakan yang kita lakukan adalah kita edukasi kepada istri terkait penyakit yang dialami oleh si pasien, ya. Karena ketika dia sudah tahu, oh diabetes mellitus itu ternyata tidak menular, nanti biar dia itu mau dekat sama suaminya ya. Takutnya kalau suaminya nggak mau, istrinya nggak mau deket-deket sama suaminya, nanti malah psikologis suaminya yang terganggu, malah repot lagi urusannya, gula darahnya naik turun dan lain sebagainya. Oke, 18. Nah ini tadi fungsi keluarga, kira-kira ini yang mana jawabannya? Hampir mirip sama yang tadi ini Kak. A. A. Fungsi afektif Kenapa? karena sangat akur, akrab, dan saling menyayangi kakak beradik. Oke, betul. Jawabannya adalah fungsi afektif karena di sini sangat akur, akrab, dan saling menyayangi. Oke, good. Saling menghormati boleh ya, itu fungsi afektif. Saya ulang sekali lagi, fungsi perawatan, oh sorry, fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi afektif, yaitu fungsi saling menyayangi, fungsi sosialisasi, yaitu fungsi bagaimana kita mensosialisasikan anggota keluarga kita agar mampu berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Kemudian ada fungsi ekonomi, yaitu terkait keluar masuknya keuangan, fungsi reproduksi untuk menjaga keberlangsungan generasi kita, dan yang terakhir ada fungsi perawatan kesehatan, di mana fungsi perawatan kesehatan terdiri dari 5 macam, yaitu mulai dari mengenal masalah kesehatan, kemudian memutuskan atau mengambil keputusan yang tepat, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan pelayanan kesehatan. Tolong dihafalkan. Oke, kalau bisa di luar kepala.
Oke ya, lanjut nomor 19. Ini kira-kira mana jawabannya? Keluarga dengan 4 anggota keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anak. Kedua anaknya ini kena diare 1 hari yang lalu. Hasil pengkajian diare 6 kali dengan konsistensi cair, keluarga telah memberikan oralit sebagai pertolongan pertama. Namun, salah satu anaknya tampak mengalami turgor kulit jelek, lemes, mata cekung, dan haus, sehingga perawat bantu keluarga untuk merujuk ke rumah sakit. Kira-kira cocoknya yang mana nih? Perannya. Apakah koordinator, fasilitator, caregiver, edukator, ataukah advokat? Kira-kira yang mana, Kak? Monggo. B. B. Kenapa tuh? Kenapa milih yang B? Merujuk. Perawat membantu merujuk Perawat pasien ke kes. untuk mengakses layanan kesehatan. Jadi jawabannya adalah fasilitator. Oke. Ya, membantu mempermudah mengakses layanan kesehatan itu fasilitator. Oke, tadi koordinator tuh hampir sama dengan leader tadi ya Kak ya. Jadi menjadi seorang pimpinan dalam memecahkan sebuah masalah. Terakhir soalnya sebelum kita masuk materi. Nah, ini keluarga sejahtera ini nanti saya jelaskan lagi ya. Perawat melakukan pengkajian di sebuah keluarga. Didapatkan keluarga ini makan sehari 2 kali. Mereka berpakaian sesuai kebutuhan, kondisi rumahnya baik. Kalau yang sakit dibawa ke klinik, anak usia 8 tahun itu sekolah kelas 2. Suami istri terlihat saling menyayangi satu sama lain. Tapi, sorry, istri mengatakan sampai saat ini mereka sudah bisa menyisihkan uang untuk nabung. Berarti saling menyayangi, kebutuhan fisiologisnya terpenuhi dan bisa nabung. Masuk dalam keluarga sejahtera kira-kira. D. D, 3. Yakin? Yakin? C. Ayo. D atau B? Kenapa yang milih D? Ayo, kasih aku alasan. Give me a reason. Ayo. Apa Karena di alasan? sini sudah bisa menabung. Sudah bisa menabung. Menabung itu 2 atau 3 kira-kira. C. Loh, mana ada yang ayo. 2 atau 3. Itu sudah bisa bersedekah dia kalau yang E. Ya, betul. Yang sudah bisa bersedekah atau ikut organisasi kemasyarakatan. Jadi ini lebih cocoknya yang mana nih? Bingung? Mari kita jawabannya. Jawabannya adalah D, yaitu keluarga sejahtera 3, karena kata kuncinya kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, psikologisnya terpenuhi, dan dia sudah mampu untuk menabung, alias kebutuhan untuk jangka panjangnya, investasi, ataupun pengembangan keluarganya juga bisa dipenuhi, sehingga masuknya adalah di keluarga sejahtera 3. Kak, tolong dong Kak jelasin 1, 2, 3 dan 3 plus itu bagaimana sama keluarga prasejahtera. Mari kita masuk ke materinya. Wait ya. Nanti habis itu tak ajarin juga terkait kemandirian keluarga. Karena itu satu paket keluar. Wait ya. Jadi, keluarga itu dibagi menjadi tingkat kemandiriannya belakangan aja. Nah, ini ya. Konsep keluarga sejahtera, di mana konsep keluarga sejahtera ini itu ada yang namanya, sorry, pengertiannya dulu aja ya. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, baik spiritual dan material yang layak, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, punya hubungan yang serasi dan selaras antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 yang mengatur terkait keluarga sejahtera. Kemudian, nah, kategori keluarga sejahtera itu dimulai dari keluarga prasejahtera. Yang perlu teman-teman pahami adalah poinnya di sini. Yang dinyatakan keluarga ini sejahtera adalah harus memenuhi 5 kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah makan 2 kali sehari atau lebih.
Kebutuhan yang kedua adalah punya pakaian yang berbeda untuk setiap event. Maksudnya eventnya, misal mau ke TPQ ya bajunya beda, ke masjid bajunya beda, ke pasar outfitnya beda, olahraga outfitnya beda. Itu namanya punya pakaian yang berbeda untuk setiap aktivitas yang akan dilakukan. Jadi nggak cuma satu itu aja. Tidak. Kak, tapi kalau orangnya pelit, Kak, bajunya cuma itu-itu aja. Ke pasar sama, ke sekolah sama, ke ini sama, itu masuknya tetap di keluarga prasejahtera. Karena dia tidak punya outfit sesuai dengan event yang ada. Kemudian rumah yang ditempati keluarga punya atap, lantai, dan dinding yang baik. Kak, yang dinamakan atap, lantai, sama dinding yang baik itu yang gimana? Yang penting satu, atap itu kalau kena angin nggak roboh. Lantainya kalau semisal kena air nggak becek dalam artian itu beceknya sampai kotor. Kalau lantai keramik itu kan atau yang apa sih namanya bukan porselen ya kak ya. Kalau semen itu kan kalau semisal kena air ya memang nggak meresap, tapi dia nggak becek nggak sampai kotor di kaki. Nah yang dimaksud di sini itu lantainya itu lantai yang proper seperti itu. Dan dinding yang baik ya dinding yang baik itu tadi sama. Kalau kena angin nggak roboh. Nah, di sini kalau semisal kondisinya gini, teman-teman kalau yang di sini orang-orang Jakarta ya, di samping-samping rel kereta itu kan banyak yang kayak tenda-tenda itu loh Kak, tenda-tenda. Saya ngelihatnya juga mereka ini apa ya, bajunya itu banyak gitu loh. Bajunya banyak mereka itu. Bahkan mungkin lebih banyak daripada baju saya. Nah, mereka tuh bisa Kak ganti-ganti baju setiap event. Oke. Kemudian mereka juga bisa makan sehari 2 kali. Oke. Mereka juga sekolah loh Kak. Oke, nggak apa-apa. Tapi mereka ini tidak punya rumah yang layak. Maksudnya rumah yang layak apa? Karena dia pakainya terpal ataupun tenda. Yang itu notabene bukan atap. Yang namanya atap itu dia kayak terbuat dari genteng ataupun espes ataupun yang lainnya yang sekiranya itu kalau tertiup angin tidak bergoyang, itu namanya atap yang proper. Nah, di situ dia tidak punya atap yang baik, tidak yang baik dan tidak punya dinding yang baik. Berarti ini masuknya di keluarga prasejahtera kayak gitu. Ya. Kemudian bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan di mana kalau semisal sakit ke apa sih namanya ke klinik ataupun ke puskesmas itu berarti yang di dan yang terakhir semua anak umur 7 sampai 15 tahun dalam keluarga bersekolah ya gitu. Itu yang ya jadi 5 poin ini. Makan sehari 2 kali, punya baju yang berbeda-beda. Kemudian untuk setiap event rumahnya itu rumah yang proper. Kalau sakit bawa ke Fasiankes dan anak umur 7 sampai 15 tahun itu di dalam keluarga bersekolah. Itu namanya keluarga sejahtera yang paling dasar. Yang dinamakan prasejahtera berarti salah satu dari 5 poin ini tidak terpenuhi dengan baik gitu Kak ya salah satunya. Atau mungkin lebih dari satu boleh nggak Kak? Boleh. Yang penting kalau satu saja tidak bisa terpenuhi sudah masuk di keluarga prasejahtera. Kemudian ada tahapan keluarga sejahtera 1. Kalau keluarga sejahtera 1 tuh kata kuncinya cuma gini toh Kak. Kebutuhan 5 tadi itu terpenuhi. Tapi kebutuhan psikologisnya belum. Maksudnya kebutuhan psikologisnya itu fungsi afektif keluarganya masih terganggu. Sering berantem, terus tidak ada komunikasi yang baik. Itu berarti tahapan keluarga sejahtera 1. Ya, jadi kata kuncinya fisiologis aman, psikologis yang tidak aman. Itu keluarga sejahtera 1. Kemudian ada keluarga sejahtera 2. Kalau keluarga sejahtera 2 itu kata kuncinya adalah fisik terpenuhi, psikologis terpenuhi, tapi dia tidak bisa nabung atau tidak bisa investasi jangka panjang. Itu keluarga sejahtera 2. Saya ulang sekali lagi, tahapan keluarga sejahtera 2, fisiologis terpenuhi, psikologis terpenuhi, tapi tidak bisa investasi jangka panjang. Dan yang terakhir ada tahapan keluarga sejahtera 3, di mana fisik terpenuhi, psikologis terpenuhi, dan dia ini bisa melakukan investasi jangka panjang, entah dia itu menanam saham, reksadana, ataupun yang lainnya. Ya, jadi pengembangan keluarganya itu tetap terupdate. Ataupun mungkin kalau keluarganya ini keluarga yang berpendidikan, 1 tahun sekali ada yang ikut pelatihan-pelatihan, itu sudah masuk di tahapan keluarga sejahtera 3.
Dan yang terakhir, kalau yang 3 plus itu berarti dia ini sudah old money. Kalau bahasa orang-orang sekarang old money. Uangnya nggak ada serinya. Dalam artian dia ini sudah terpenuhi semuanya, baik fisik, psikologis, pengembangan, investasi, dan dia itu sudah bisa ikut di perkumpulan-perkumpulan ataupun anggota-anggota dari organisasi kemasyarakatan yang fokusnya adalah mengabdi ke masyarakat. Seperti itu. Itu namanya tahapan keluarga keluarga sejahtera 3+. Oke. Kemudian, selain tahapan keluarga sejahtera, yang ingin saya jelaskan adalah tingkat kemandirian sebuah keluarga. Wait, Kak, ya. Jadi tingkat kemandirian sebuah keluarga itu ada tingkat 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelum kita masuk ke masing-masing tingkat tersebut, izin saya menjelaskan terkait kriteria penilaiannya ya, Kak. Jadi kriteria penilaiannya itu ada 7 macam. Kriteria yang pertama adalah menerima petugas perawatan kesehatan komunitas. Maksudnya gimana? Ya kalau semisal ada perawat baik dari desa ataupun puskesmas yang keliling, yang mau datang ke rumah, keluarga tersebut mau menerima kita, itu namanya kriteria 1. Kriteria yang kedua, setelah menerima, mereka tuh mau menerima pelayanan yang kita berikan. Misalnya kita mau screening, mau cek tensi, itu mereka bersedia. Itu namanya kriteria yang kedua. Kemudian kriteria yang ketiga itu adalah keluarga tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar. Maksudnya gimana? Misal salah satu anggota keluarga ada yang sakit, mereka tuh bisa mengungkapkan, oh keluarga saya tuh sakitnya diabetes Kak, sudah misal sudah 10 tahun, sudah minum obatnya ini, ada riwayat dari keluarganya juga, sama pola makan bapak saya seperti ini. Nah itu namanya kriteria yang ketiga. Kemudian kriteria yang keempat adalah mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif. Maksudnya apa? Ketika mereka sakit ya, mereka datang ke fasyankes yang tepat. Seperti itu. Mohon maaf ya Kak, ada suara bocil. Kemudian kriteria 5, yaitu melakukan perawatan kesehatan sederhana sesuai dengan anjuran. Contohnya tadi, oh bapak saya itu kena diabetes mellitus, terus ada lukanya. Di situ dia bisa melakukan perawatan kesehatan sederhana sesuai dengan anjuran. Kita udah anjurkan untuk melakukan senam kaki diabetes. Nah, pihak keluarganya memotivasi si bapaknya tadi untuk melakukan senam kaki secara berkelanjutan setiap hari. Nah, itu namanya melakukan perawatan kesehatan sederhana sesuai dengan anjuran. Terus kriteria keenam adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Ya, pencegahan secara aktif itu bagaimana? Oh iya, bapak saya ini kena diabetes mellitus. Berarti tidak boleh makan makanan yang manis. Terus misal nasinya yang awalnya nasi putih ganti nasi merah. Yang biasanya suka makan nasi yang anget atau yang panas diganti nasi yang dingin atau nasi bekas kemarin. Kayak gitu-gitu ya. Itu namanya melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Dan yang terakhir, kriteria ketujuh adalah melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Promotif, ingat teman-teman ya. Pencegahan itu masuknya lebih ke orang yang sudah sakit sasarannya. Tapi kalau yang promotif itu adalah ke orang yang sehat. Berarti kalau keluarga tersebut ada salah satu yang kena DM, agar keluarga yang lainnya tidak terkena diabetes mellitus juga, mereka yang sehat-sehat ini juga harus wajib menjaga pola pola hidupnya. Itu adalah kriteria yang ketujuh. Lalu bagaimana Kak cara menilai dia ini masuk tingkat 1, 2, 3 ataupun tingkat 4? Jadi ini kita lihat penilaiannya ya. Nah, tingkat kemandirian keluarga, tingkat 1 itu cuma sampai di kriteria kedua. Mereka mau menerima kita dan mau menerima pelayanan yang kita berikan. Itu namanya tingkat 1. Tingkat 2, mereka mau menerima kita, menerima pelayanan, plus mereka itu bisa melakukan anjuran perawatan secara sederhana. Maksudnya kita suruh mika-miki, setiap hari ya di mika-miki bapaknya yang sakit hati. Kita suruh ROM, ya dilakukan ROM, itu sampai di poin itu. Kemudian di tingkat 3, tadi sampai di pencegahan secara aktif. Berarti si keluarga ini sudah bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar si bapak tadi yang sakit tidak mengalami perburukan kondisi. Itu kriteria yang keenam. Dan yang terakhir, untuk tingkat 4, itu kriteria 7 sampainya berarti nggak cuma fokus di orang yang sakitnya saja, tapi juga fokus pada orang-orang yang sehat yang di sekitarnya jangan sampai terkena diabetes mellitus. Seperti itu. Ya, tingkat 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan?
Yuk, ada yang mau Clear. ditanyakan? Clear. Oh, jangan. Kata kuncinya di sini aja, Kak. Tadi, apalin di terakhirnya aja. Tingkat 1 itu mereka menerima pelayanan keperawatan. Tingkat 2 tadi sampai di kriteria 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ini include semuanya. Tapi yang dihafalkan adalah, oh, anggota keluarganya sudah bisa melakukan perawatan yang sederhana sesuai anjuran. Kemudian yang Ibu, tingkat 3 admisinya belum ada. itu mampu Bang, aku melakukan bisa nyambung aja. dan yang terakhir nggak cuma untuk orang yang sakit saja, tapi untuk tingkat kemandirian keluarga yang tingkat 4 itu sudah bisa melakukan istilahnya bukan pencegahan ya. Bagaimana agar orang yang sehat yang di rumah tersebut itu tidak sampai jatuh sakit seperti bapaknya tadi ya kena diabetes mellitus. Itu namanya tingkat kemandirian yang keempat. Oke, sudah selesai materi untuk hari ini dan soalnya sudah saya bahas semuanya, teman-teman. Izin nanti ini saya up di Google Drive yang semalam juga sudah saya up. Nanti tolong di-download dan dibaca untuk video proses upload ya, karena sinyalnya ini loh yang nggak stabil, Kak. Karena memang di desa ini posisinya ya. Sinyalnya awut-awutan. Kalau dipakai nge-zoom enak, tapi kalau pakai download video wangel. Oke, ada yang mau ditanyain?